Saya mau dilaporkan ke kepolisian karena saya bilang Bapak Uskup Atambua itu 11-12 sama si penjahat kelamin Marlene Nafmone. Jelas-jelas Anda dan Bapak Uskup dan keuskupan itu penjahat, menyembunyikan banyak kejahatan. Bukan hanya Marley, ingat nggak ada pastor inisialnya S sampai 2 kali ngehamilin anak orang, ya? Anda katakan saya kurang ajar. Saya itu udah banyak dihajar sama umat Katolik, kasar lagi kayak Anda. Bukan hanya kurang ajar atau dihajar, dikata-katain, ya, dari lonte, anjing, doge, dan lain sebagainya sama umat Katolik masih saya simpan juga semuanya, ya. Pun kalau saya kurang ajar, ya wajar juga, Pak. Kenapa? Karena banyak religius juga yang kurang ajar. Kasihan sama religius yang wajar-wajar aja, ya, yang hidup sewajarnya kena getahnya karena tingkah-tingkah religius yang kurang ajar, ya. Yang kedua, Bapak katakan minta bukti. Bapak tanyakan sama Bapak Uskup Atambua, sudah berapa banyak dukungan dari yang bersangkutan terhadap pelecehan-pelecehan, ya. Tanyain sama Bapak Uskupnya. Bila perlu, berikan video ini pada Bapak Uskup Atambua, ya. Ya, biar sama-sama enak kan, biar clear dong, ya. Yang berikutnya, Pak, nih saya sertakan fotonya ya. Nih, Bapak Uskup Atambua itu sudah berfoto dengan anak ini. Masa sih Pak 7-8 tahun Bapak Uskup baru tahu? Aduh, Pak, yang minta Bapak untuk minta saya minta maaf. Saya tidak akan minta maaf, Pak. Orang saya nggak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Coffeezen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Coffeezen semuanya, Mbak Cantik lagi-lagi membongkar kebobrokan daripada isi di dalam gereja. Dan tentunya Mbak Cantik ini tidak lepas daripada ancaman-ancaman. Beberapa hari yang lalu sudah kita upload video yang pertama, di mana dia membongkar kelakuan daripada pastor sampai kepada uskupnya, yang ternyata mereka itu melakukan jamah-jamah suci, ya, penjamahan suci, di mana tangan mereka digunakan untuk menjamah, dan yang dijamah adalah mentul-mentul sama yang semok-semok itu yang dicari sama mereka. Dan itu mereka lakukan selama bertahun-tahun. Ketika kelakuan mereka ketahuan, bukannya diusut, bukannya dilaporkan kepada pihak yang berwajib, malah si pastor, si uskupnya dimutasi ke tempat yang lain. Ya karena nggak ditangkap di tempat lain yang melakukan hal yang sama, kan gitu. Kenapa? Dia merasa aman. Kalau dia merasa aman, maka nggak akan ditangkap, kan gitu. Kalau nggak ditangkap, ya dia akan melakukan hal yang sama, bukannya bertobat. Nggak mungkin. Orang itu akan bertobat kalau dia ditangkap gitu. Dia akan kapok kalau ditangkap. Masalahnya nih bukan hanya sekedar nggak ditangkap, tapi cuma dipindahkan. Jadi diberikan kesempatan untuk melakukan hal yang sama di tempat lain. Ketika hal ini dibongkar, Mbak ini tadi itu kemudian diancam, dapat teror dari sana, dari sini, kemudian dimusuhi oleh orang-orang Kristen. Padahal yang dia omongkan adalah fakta. Ada yang dibela, korban-korbannya. Bukannya orang-orang Kristen makin simpati sama korbannya, kok malah justru memusuhi Mbak ini, kan kacau. Dia ini kan memberikan peringatan supaya orang-orang Kristen tidak jadi korban daripada pastor dan uskup yang tersebut gitu loh. Kok malah jadi musuh, malah dimusuhi, seolah-olah dibenci, seolah-olah udah loh, apa yang terjadi di gereja tuh jangan dibuka di luar. Itu semua rahasia kita aja gitu. Seolah-olah begitu, mereka kompak menutupinya. Padahal yang dia lakukan adalah untuk membuat supaya orang-orang Kristen aman, tidak menjadi korban selanjutnya. Disinilah kegilaan yang mungkin bisa kita omongkan, ya mungkin pembesar-pembesar agamanya sampai orang-orang yang di bawah-bawah itu semuanya ya agak-agak gitu, agak-agak error pikirannya. Sehingganya ketika ada orang yang berusaha melakukan hal baik dan itu tujuannya baik, justru malah dimusuhi. Kita bisa melihat. Jadi teman-teman semuanya, memang semua kasus-kasus seperti ini akan terjadi dimanapun. Dan yang kita lakukan harusnya adalah membongkarnya. Jadi mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, kalau ada kelakuan-kelakuan yang bejat seperti ini, harus kita bongkar. Dan pelakunya harus kita tangkap.
dan kemudian polisi juga harus bertindak, karena kalau tidak akan terjadi korban-korban yang lain. Apalagi cuma dipindah, dimutasi, ya dari sini korbannya sudah banyak, dipindah ke tempat lain justru akan banyak korban lagi gitu loh. Jadi kitalah orang-orang beragama ini yang tahu tentang kebenaran, yang percaya akan hakikat Tuhan, harus melakukan sesuatu yang itu sesuai dengan jalur apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Kalau di dalam Islam ada namanya amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah dari yang buruk, memerintahkan kepada hal-hal baik. Itulah yang dilakukan umat Islam. Maka orang-orang lain, agama yang lain, kalau mereka melakukan hal yang sama harusnya didukung dong, jangan dimusuhi, apalagi malah diancam-ancam. Justru yang seperti ini yang harus kita cari, orang-orang yang bersuara terhadap kedoliman-kedoliman atas nama agama, itu yang harusnya kita bela. Karena sekarang banyak orang memanfaatkan agama untuk kepentingannya dan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Mereka inilah orang-orang yang menjual agamanya demi menyenangkan dan mengenyangkan dirinya pribadi. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat.